اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati dan kita muliakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Sama-sama kita hormati para guru, para asatidz, para orang tua, para tokoh masyarakat, ulama dan umara serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita membahas hari ini yang biasa rutin kita bahas kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Tapi karena memang hari ini kita sedang melihat sepanduk di mana-mana, ayo berkorban, berkorban. Di masjid-masjid hampir semua masjid musola ada tulisan berkorban. Maka di sini kita akan bahas singkat. Sebenarnya pembahasannya sangat panjang, yaitu ada beberapa tema penting untuk kita bahas. Tetapi di kesempatan kali ini karena waktu yang sangat terbatas, maka kita akan membahas tentang hakikat dan makna berkorban. Aslinya nanti pelajaran tentang berkorban, apa yang dilakukan sebelum berkorban, apa yang dilakukan saat berkorban, apa yang dilakukan setelah berkorban. Tapi urusan itu harus paham semua. Tapi kalau diketahui terus, akhirnya saya jadi ngaji mulu urusannya. Karena kalau insya Allah hari ini berangkat, jadi saya singkat saja hakikat dan makna daripada berkorban. Berkorban ini dari bahasa dari yuqarribu korban, artinya apa? Dekat, qarib, ya, qarib kalau bahasa kita itu bahasa Indonesia dekat. Jadi ini qarib, ini orang kita dengan saya jaraknya qarib, pendek itu qarib korban, mendekatkan. Jadi kalau katakan berkorban berarti mengeluarkan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah. Korban suka disebut di dalam kitab fikih udhiyah. Apa itu udhiyah? Hewan yang disembelih di hari Idul Adha. Makanya udhiyah dari adha yaitu Idul Adha. Udhiyah kalau baca dalam fikih bab al-qurban, ada bab al-udhiyah. Apa itu bab yang membahas hewan sembelihan yang disembelih di hari raya Idul Adha. Nah, tentunya pembahasannya sangat banyak, kita hanya membahas tentang hakikat dan makna berkorban. Dan korban sudah menjadi bahasa Indonesia. Cuma kadang-kadang konotasi korban itu kan jadi korban. Itu jadi kelihatannya apa? Sesuatu yang gak enak itu. Saya korban kan dia. Pokoknya kalimat kalau bahasa kita menjadi kurang bagus. Kalau bahasa malah bagus mendekatkan di apa itu ada kalau niat atau sadar diri. Oleh karena itu di dalam definisi bahasa korban itu adalah dabhu hayawan maksus biniyatil kurban. Itu ada niat tuh. Dabhu hayawan maksus, menyembelih hewan tertentu biniyatil kurban, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Niatnya apa? Kalau saya niatnya ingin bersyukur atas kelahiran anak saya, bukan korban. Sadar dirinya pengen apa? Akikoh namanya. Kalau saya kemarin bisnis, kalau pun saya nadar mau berkorban, itu bukan korban, namanya nadar.
Jadi hitungannya korban itu akan dihitung pertama kali kalau ada apa? Ya, sadar diri. Kenapa kamu mau kambing? Untuk mendekatkan diri, bukan urusan agar, bukan urusan hakikoh. Orang berhaji, haji itu ada 3 macam, ada ifrad, qiran, tamattu. Kalau yang ada tamattu sama qiran harus bayar kambing. Namanya dan itu bukan korban. Nanti tahu saya keluarin kambing itu niatnya untuk menyempurnakan haji dan atau melanggar kewajiban haji dan umroh, kewajiban dilanggar maka harus dan itu niatnya beda. Yang membedakan kambing sama, yang membedakan korban ada akikah dan gimana niat. Makanya sini pilih niatin korban sadar ini saya keluarin tidak lain dan tidak bukan biar dekat sama Allah. Itu namanya apa? Niat. Di waktu khusus, di waktu yang khusus, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 11 Dzulhijjah. Hari itu tanggal 10 Lebaran. Ayyamul Tashrik 11, 12, 13. Kenapa tanggal tersebut? Itu nanti hikmah. Karena kita mengapaktilasi orang yang berhaji di 11, 12, 13 orang saat ukur saat mabit di Mina nafar awal nafar kami itu ada kita semua ini amalan-amalan kita di bulan haji mengikuti apa orang yang berhaji. Maksudnya apa? Biar bapak yang tidak berhaji tetap dapat keistimewaan orang yang berhaji. Bagi orang yang berhaji tidak dianjurkan berkorban, cukup bayar dana. Kalau bisa berkorban, bisa berbayar kambing, nggak perlu. Bagi kita yang berhaji korban. Bagi orang yang berhaji nggak usah puasa waktu tanggal 9 sudah makruh disuruh puasa yang haji. Di sini dianjurkan dosa diampuni 2 tahun dan seterusnya. Di sini tanggal 10 saat Idul Adha disuruh enggak, orang yang berhaji nggak perlu. Lebih penting lewat umroh tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi supaya kita dapat imbang pahala dengan mereka begitu. Mereka ada haji kagak, korban tidak, wukuf kagak, puasa kagak. Wukuf disuruh kagak, ini ada puasa ini yang jadi musibah, rugi 2 kali. Makanya jangan sampai kita jadi rugi 2 kali. Kalau orang pada wukuf, saya puasa tanggal 9 berarti bukan berarti ikuti hukum Solo tanggal 9 Dzulhijjah kita puasa 2 tahun dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau Solo berkorban dan sebagainya saya berkorban kambing, nah itu kita harus berlomba apa kata Allah fastabiqul khairat, kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi orang yang ngomong aku gede kecil mana yang gede mana yang ikhlas. Ada yang potong sapi yang seharga 1 mobil, ada yang potong sapi ada 20 juta, mana yang lebih ikhlasnya? Karena kalau sapi itu kita beli biar kontennya apa? Supaya followernya apa? Akhirnya dapatnya untuk apa? Dapat ikhlas. Makanya jangan khawatir, jangan malu kalau itu bisa berkorban cuma beli kambing yang harga 2 juta, yang lain 3 juta, apa-apa. Semampu kita kayak pasar dan jangan kita saya mampu di mana pasarnya coba paling gede. Tunggu dulu, tergantung daripada niatnya. Yang nilai ada Allah, ada ketakwaan. Maksudnya apa? Niat. Niat ini kami memang di kurban ini banyak juga yang ngadu. Masa kita jadi akhirnya dia ya ini salah ini niatnya salah dia berkorban ini yang paling penting pertama. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan sebabnya orang itu bakal dapat. Bahkan ada hadis banyak saya bawa. Ada 4 model hamba Allah. Di antara yang kedua dikatakan wa'abdun, bukan wa'abdi, wa'abdun razaqahullah minimah. Kalau patah rumahnya tertulis salah karena saya nulisnya sungguh nih apa saya sungguh dikit bukan bagaimana yang atas aku langsung ketik dulu
wa abdun, dan seorang hamba razaqahullahu ilman, yang dikasih rezeki oleh Allah berupa ilmu, walam yarzuqhu malan, dia tak dapat rezeki harta. Ada orang yang dikasih ilmu sama Allah tapi tidak dikasih apa? Harta. Dikatakan bahwa salihun niat, tapi hatinya ada benar-benar niat yang kuat. Apa niatnya? Lau anna limalah, kalau saya punya harta, la amiltu bima amila fulan, saya akan mengerjakan seperti yang dikerjakan fulan. Maksudnya saya tak punya rezeki, tak punya duit, tapi dua korban saya ada beri kami orang duit. Ya Allah, saya tak punya duit, saya beri kayak gitu. Ini orang yang cuma niat doang, tapi tak punya duit. Dia niat begitu apa? Bahwa bininya di fajruhu masalah. Dia dan niat itu menjadikan dia sama dengan orang yang berkorban. Abu kami duit, ya Allah, saya tak punya rezeki, saya pengen minta korban dia lebih pahalanya sama seperti orang yang berkorban. Tapi yang tak punya duit, yang punya duit niat doang. Pengen tapi duitnya ada, duitnya baik. Ini artinya apa? Niat. Yang berkorban tidak jadi berpahala, yang tak berkorban jadi berpahala. Gara-gara apa? Salihun niat, yang benar-benar tuh niatnya. Makanya subhanallah, mulai sekarang kita cari di Allah. Saya pengen berkorban. Insya Allah mau punya duit atau punya duit. Kalau punya duit udah niat, tapi udah dialokasikan duit. Tapi kalau nggak punya, doa terus. Ada korban, saya punya apa? Istri bisa berkorban. Nah, ini merupakan salihun niat namanya. Apa? Salihun niat. Ini namanya orang itu dihitung berkorban di hadapan Allah. Yang pertama harus sadar diri, harus ada niat. Namanya korban mengeluarkan sesuatu yang sangat dicintai. Itu namanya korban. Beda antara korban dan sedekah. Ustaz, saya berkorban, saya sedekahkan baju-baju bekas saya. Itu bukan korban, Pak. Korban baju bekas itu namanya sedekah. Kalau korban, saya mengeluarkan baju yang saya cintai, saya baru beli, saya suka, saya kasih. Itu namanya apa? Korban. Jadi jangan beda antara korban dan sedekah. Untuk makan banyak, udah kenyang loh, daripada dibuang sedekah. Itu sedekah. Jangan bilang kita korbankan untuk saudara kita. Apaan korban bekas? Ya bunayya inni araful manami anni adbahuka kalau anakku, aku ini diperintahkan untuk menyembelih. Apa kata anaknya? Ya al-bantu satani insyaallah Allah laksanakan. Semoga aku menjadi orang-orang yang sabar. Itu ya, ini Pak, kalau disuruh potong orang lain aja kita pikir anak sendiri. Ini anak satu-satunya. Kalau anaknya banyak mendingan dan ini bisa dari orang hidup baru juga. Ini anak satu-satunya. Itu kalau bahasa orang sekarang anak yang apa? Yang ditunggu-tunggu itu kalau punya anak yang ditunggu-tunggu. Oh, penting jelek nanti cuma gantengnya baik. Ya mungkin yang kalau anaknya orang akan apa-apa kalau kita foto-foto dia beli. Nah ini anak soleh. Makanya saya pikir ya rumah jadi nggak ada anak yang soleh yang super. Kayak bapak foto kerjaan buku ini semua anak satu-satu yang fisiknya sangat sempurna, solehnya luar biasa, disuruh foto ini apa? Jujur kalau kita mah ini makanya kata semua mufasir mengatakan ujian yang paling berat untuk Nabi Ibrahim adalah menyembelih putra, maka disebut kurban. Alhamdulillah kita juga disuruh berkorban, makanya kita disuruh mengeluarkan yang dicintai. Cuma alhamdulillah umat Nabi Muhammad
cuma disuruh ngomong kambing gitu ya. Kita zaman dulu harta yang dicintai oleh bangsa kambing otak kambing. Orang kaya dia berapa banyak otak, orang kaya dia berapa banyak kambingnya, makanya disuruh. Alhamdulillah disuruh apa? Korbanin anak, pengorbanan. Makanya waktu saya bin Arqam bertanya kepada Rasul, ya Rasul, mana diri Allah? Ya Rasul, ini udhiyah dari Allah, terutama daripada udhiyah, hewan yang disembelih di hari korban. Apa itu maksudnya? Sunnatu abikum Ibrahim, itu adalah sunnah ayah kalian Nabi Ibrahim. Pengorbanan, alhamdulillah kita korbannya tidak terlalu berat, cuma disuruh mengeluarkan sebagian harta kita yang kita cintai. Itu kita cinta dengan kambing, ada yang kita senang itu belum mau potong tambah. Jadi kita ada membawa kambing yang kita senang. Kalau ada baru jangan lupa lagi karena nanti ada syarat namanya korban yang bagus, makanya nggak boleh cacat. Kalau cacat itu kan dikumpulkan. Namanya korban kan mengeluarkan sesuatu yang sangat apa? Dicintai dan istimewa kayak tadi baju bekas itu bukan korban cacat. Tapi kalau baju baru itu namanya korban. Makanya saat berkorban tidak boleh ada cacat. Bagus harus sempurna. Itulah yang namanya pengorbanan, harus mengeluarkan sesuatu yang dia cintai. Ini kita pengorbanan juga di taklim. Kalau antum taklim tapi gak mau berkorban, ada sedikit aja dan sedikit. Itu juga mikir, waduh paketnya mahal, apa jadi lagi? Ya nggak mau sedikit karena paket habis. Ya gak ada pengorbanan. Itu namanya yang namanya ibadah perlu apa? Pengorbanan. Untuk jam-jam segini habis subuh, kadang-kadang tidur lebih nyenyak daripada malam. Jujur tidur malam gelisah, tidur habis subuh. Aduh mantap itu. Pondok Rangun ada buah perlu pengorbanan juga. Kalau aku nggak berani berkorban nggak bisa. Namanya ibadah perlu apa? Pengorbanan. Pakai pikirin bensin, belum lagi apa? Macam-macam. Untuk parkiran nggak bayar, kalau bayar bikin lagi. Apalagi takut ada tongkol, takut juga takut pengorbanan nggak bisa ada. Yang namanya ibadah perlu pengorbanan. Itu hakikat pengorbanan, harus ada yang kita mau, yang kita cintai. Nanti kalau kita belajar tentang syarat-syarat keberhasilan orang menuntut ilmu, salah satu mablag. Nah, ahilan tanala ilma illa bisid tadi itu salah satunya. Usul ijtihadul bid'ah wa wa irsyadul ustadi terus sampai 20 lagi. Itu pengorbanan harta, waktu harus. Itu harus. Jadi ini juga kalau korban harus ya begitu dah. Keluarin duitnya lumayan. Berapa? 3 juta ya, 3 juta lebih itu. Belum lagi ditanyain apa? Ongkos potong dan sebagainya. Bagi umat Nabi Muhammad dengan mengeluarkan sebagian hartanya dengan menyembelih seekor kambing sapi, terdapat perbedaan antara sedekah dan kurban. Kalau kurban jangan kaget. Kalau yang apa? Wah mahal, gede itu kurban namanya. Tapi kalau sedekah, ya udah tadi tuh. Sedekah dengan baju bekas itu sedekah beda, perbedaan antara sedekah dengan berkorban. Makanya kata para ulama, orang yang berkorban hanya para pemberani, yaitu pemberani mengeluarkan harta. Nggak berani nggak bakal berkorban. Pikir tutup 3 juta, wah udah nggak jadi, nggak berani, menakut. Nggak mungkin orang bisa berkorban kecuali cinta. Orang yang cinta kepada perintah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Kalau nggak cinta nggak bakal bisa berkorban. Pemberani, pencinta, memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan, mampu. Jadi kan kalau ada juga pemberani kita nggak mampu ya nggak bisa berkorban. Itu ada 3 besar. Maka insya Allah kita termasuk orang yang memiliki kemampuan, memiliki keberanian dan memiliki kecintaan. Insya Nabi Ibrahim kalau nggak cinta sama Allah nggak mau dikorbanin anak, tapi karena
cinta kepada Allah melebihi segalanya, anak ini pun dia dipotong. Kemudian berkata, ini tentunya cukup banyak apa Rasulullah SAW kayak bahkan Allah Taala Rasulullah kan bisa di zaman Nabi dikorbankan itu untuk kambing 1, untuk sapi dan onta berapa? 7. Jadi dalil-dalilnya apa pengorbanan. Jadi kalau zaman Nabi Ibrahim yang dikorbankan anak, kalau di zaman umat Nabi Muhammad cuma apa? Kambing, sapi atau onta. Udah itu ada keringanan. 1 kambing standarnya boleh untuk keluarga, 1 keluarga. Bahkan lihat Imam Syaukani mengatakan seandainya maaf ini suami istrinya 4, misalkan ini contoh nih ya, jangan jadi dalil nih. Ini kadang-kadang kita ngomong sedikit, stop dari tangkap tuh yang bang itu tuh. Ini contoh nih, suami istri ini benar bingung. Kalau yang istri mah lama nih ya. Suami istrinya 4, 1 anak, 1 istri punya anak 10 gitu kan. Itu udah berapa itu? 40 sama istri 44 sama suami 45 orang. Bawa suami 1 kambing kurus dibawa ke masjid Al-Mukhlisin PKN, ini saya korban untuk nama saya dan keluarga 45 sah kan Imam Syaukani sah. Kenapa? Karena standar 1 tuh. Yo, kambing ini harus nama 45 orang 1 keluarga, fulan dan keluarga. Itu kalau kita biasanya, ya Allah terimalah korban ini untuk fulan dan keluarga besar. Keluarga besar itu semua 45 orang, tapi sangat sah. Alhamdulillah. Udah sekali. Ternyata ada 1 keluarga, suami istri anaknya 5. Kaya semua. 1 kap, 1 sapi, boleh 1-1. Itu luar biasa. Karena ada 1 keluarga, anaknya cuma 1 tapi potongnya sapi 3-4, boleh kan? Boleh. Jangan perempuan tapi cuma 1 kan, itu standar. Namanya sedekahnya apa? Standar. Yang kaya dengan 1 sapi, ambil kurang, gede kalau bisa. Lihat berdasarkan hadis Rasul SAW. Waktu itu Rasulullah beli kambing, 1 kambing harganya 7 dinar. Padahal 1 kambing zaman dulu 1 dinar. Sahabat kaget, ya Rasulullah, 10 dinar mahal banget. Kata Rasul, semakin gede pahalanya. Ini dalil inilah yang dipakai tukang kambing. Kalau beli kambing korban jangan ditawar. Dari mana jangan ditawar? Boleh ditawar. Enak-enak tukang kambing. Mana ada dalil beli kambing masih ada sembarangan. Pak, berapa sih? Itu nggak bisa beli cuma di korban nggak boleh ditawar. Enak aja. Itu pegangan tukang kambing. Kalau ada dalil seperti maksudnya, kalau kita datang ke tukang kambing, tanya dulu yang paling gede mana Pak? Berapa itu harganya begitu? 6 juta kok kayaknya berat. Kecilan dikit, ini 5 juta. Ada kecilan dikit 4 juta. Ini paling kecil, ya masih gede doang. Gak apa-apa deh. Belinya yang apa? Jangan berurat, mana yang paling murah? Mana yang paling murah? Kasih jangan semakin gede, semakin pahalanya semakin besar. Ini kata Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad, inna afdhalal dhahaya abraha. Yang paling hebat pahalanya yang paling mahal. Nah, di sini kita bisa beli yang punya duitnya banyak, duitnya miliaran. Kenapa beli 1 kambing? Beli 3 sapi, kasih. Wah itu luar biasa. Wah asma uang yang paling mahal dari segi harta, paling gemuk, cari yang paling bagus. Tapi standarnya itu 1 kambing. Kita singkat karena waktu sudah mau selesai. Atau kan jadi tidak 7. Tapi ini ahli khusus nih, ada wali kota kita. Makanya saya kasih agak banyak sedikit, nggak apa-apa ya. Ini soalnya ada wali kota yang baru, yang biar untuk menerangkan ini biar kita kenal juga. Dan alhamdulillah beliau sudah, alhamdulillah. Nanti makanya kita nggak mesti jam 7 selesai, kita mundurin dikit ya. Setuju nggak setuju? Oke, amin. Itu selesai. Ini kayaknya khusus nih istimewaan ini ya. Yang kedua, namanya korban itu nilainya selain sadar diri, mengeluarkan yang berharga untuk orang lain, itu namanya korban. Nggak ada saya berkorban beli kambing, tapi kambing ini makan semuanya, nggak dikasih orang, itu mah bukan korban.
saya berkorban untuk pacar saya berkorban untuk anak saya berkorban untuk istri saya berkorban untuk guru saya berkorban untuk bapak pulang. Ini korban untuk orang, istilah korban untuk orang. Nah di sini makanya namanya berkorban murni kasih orang. Tapi alhamdulillah di dalam syariat berkorban kita disunahkan mencicipi hewan korban kita. Idza dhaha ahadukum falyakul min udhiyati. Siapa yang berkorban sunnah untuk mencicipi dari hewan korbannya. Nah, kalimat hewan korbannya, saya potong kambing, saya bawa korban saya. Habis potong, saya cicipin dari hewan korban saya. Enggak sunnah mencicipi hewan korban orang lain. Makanya kalau panitia korban kambing si fulan, tandain ini kambing fulan, nanti pas dipotong ambil tuh pahanya misalkan kasih ke fulan. Jangan dicampur aduk kambing siapa aja, dari dicampur terus dipisah. Jangan-jangan saya makan bukan dari kambing saya, dari kambing apa? Orang. Nggak dapat sunnah. Sunnahnya harus apa? Bisa. Itulah perlunya kambing atas nama fulan. Tapi ya nggak usah dikasih nama digantungin, nama kambing Abdurrahman. Tuh Abdurrahman sih potong-potong, waduh kambing itu ada nama-nama kita itu. Jangan disebutin nama, nomor aja, nomor 1 Abdurrahman sini potong. Habis potong disain daging dari kambingnya dia, dikasih ke orangnya. Jangan dicampur aduk dulu, diplastikin, dibagi. Saya dapat kambing teman saya dapat kambing saya. Hadisnya min udhiyatihi, makanlah dari hewan kurbannya sendiri. Tuh, memang inilah kerja DKM, kerja panitia korban. Jangan dicampur kambing langsung pisah, plastiknya kirim atau kasih nama abang kirim nanti. Tapi sudah jelas tuh, jangan dicampur aduk. Alhamdulillah korbannya umat Nabi enak, kita berkorban tapi masih bisa mencicipi. Nanti pembagian berapa banyak pesan boleh mencicipi? Sepertiga untuk keluarga yang berkorban, sepertiga untuk hadiah tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Alhamdulillah, korban ini nggak mesti untuk fakir miskin, tetangga terutama yang mencium bau itu boleh dapat korban, boleh sepertiga. Alhamdulillah. Tapi usah saya kamu korban, saya mau kasih orang lain, alhamdulillah itu lebih bagus. Nah kemudian karena korban untuk orang lain nggak boleh ada ngambil manfaat, itu bukan korban namanya. Saya korban tapi kulitnya saya jual, lumayan nih dapat duit. Ya korban itu bukan korban namanya. Makanya Nabi melarang siapa yang menjual man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya nggak dihitung berkorban. Kenapa? Anda berkorban masih ngambil manfaat dari berkorban secara dunia, maka nggak dapat. Makanya di sini dilarang menjual kulit kurban. Maksudnya saya potong kambing, ini nama saya korban, saya potong kulitnya saya jual, nggak boleh. Yang namanya korban harus untuk orang lain. Tapi saya dapat kulit dari orang lain berkorban, habis potong kulitnya kasih saya boleh nggak jual? Boleh. Orang saya itu kan kulit, bukan kulit korban saya dapat kulit korban, itu beda ya. Dapat kulit korban sama hewan kulit korbannya itu berbeda. Yang nggak boleh dijual, dan ada juga pakai hadis itu sama sekali saya dapat kulit nggak boleh dijual. Mau dimakan bingung, mau bikin bentuk kecilan, ada diapain? Dijijak, main-main, kadang dibuang, mubazir. Jadi di sini sekali lagi menjual bagian korban saya, karena namanya korban harus untuk orang lain. Karena pinter orang sini nggak dijual, bukan potong. Berapa potongnya? 100 unit. Gimana kalau kamu ambil kulit itu saya bayar, sama aja itu dijual itu pakai harga kulit. Jadi jangan ada nilai dijual. Tapi kalau sudah beralih tanah dijual bebas. Ini tentunya untuk orang lain, kan bukan untuk korban panitia. Yang kedua, yang keempat sebelum kita tutup, memiliki prinsip. Artinya ada dasar yang kita lakukan itu namanya korban. Korban itu ada
Kenapa Anda potong kambing? Karena perintah Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Karena hadis Rasulullah berkorban itu namanya, orang itu disebut berkorban kalau ada dasar yang dilakukan, ada perintah. Kalau antum sekarang saya usah berkorban, sekarang nih beli kambing saya potong hari ini, itu bukan korban, itu sedekah, karena nggak ada aturan yang melakukan itu. Jadi kita dihitung berkorban kalau sesuai dengan aturan perintah Allah dan Rasulnya. Yang terakhir sebagai penutup, memiliki tujuan yang lebih utama, itu namanya berkorban. Tujuannya harus lebih utama daripada yang dipotong. Artinya begini, saya berkorban tapi tujuannya tidak bagus, itu bukan korban. Kalau tujuan para pahlawan gugur karena mengorbankan diri untuk kemerdekaanku, tujuannya lebih besar, itu namanya berkorban. Kita berkorban itu mengeluarkan sesuatu untuk tujuan yang lebih mulia. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Bikulli sya'arah hasanah. Kita potong kambing, setiap bulu-bulu yang ada di kambing itu, sebanyak itulah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ini kambing, kira-kira berapa bulunya? Begitulah banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jangan pikir secara tekstual, perutnya ada kambing kacang, gak ada bulunya. Oh kan ada kebaikannya, tak bukan. Itu kan namanya apa? Perumpamaan aja, karena banyaknya gitu, saking apa? Apalagi udah masih di sapi, pada mau sapi bulu ini, cuma dibutut doang paling dikit. Nah, dimakan paling dikit. Kambing dengan kambing kiwas nih pahalanya banyak. Itu kiasan, artinya sebanyak itulah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ada riwayat juga yang mengatakan, sungguh hewan kurbanmu menjadi tungganganmu nanti di Shiratal Mustaqim. Wah, Pak Gudeg beli kambing kecil ya, ini kambing di kurungannya petat-petot terus bukan begitu Pak. Ini kadang-kadang orang menerjemahkan tekstual banget, nggak begitu. Maksudnya pahala korban itu mempercepat lewatnya kita di Shiratal Mustaqim. Pak, Bapak ambil terutama para asatidz ketika mau menjelaskan sesuatu, ta'lim ini adalah pengorbanan. Maka yang pertama harus niat. Jadi dipakai aja prinsip 5 itu ke semua ibadah, itu akan kena. Harus niat mengeluarkan sesuatu yang dicintai, harus berfungsi untuk orang lain, dan seterusnya. Semua bisa dipakai. Haji pengorbanan. Semua prinsip kaidah 5 ini bisa diterapkan di dalam penjelasan di dalam syariat. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi mohon doanya, insya Allah pada siang hari ini saya akan melaksanakan ibadatul haji yang insya Allah akan membimbing 34 jamaah, dan insya Allah nanti tidak lama dari hanya 25 hari pulang pergi insya Allah. Setelah itu kita akan bertemu kembali dan kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Dan selama kita haji, alhamdulillah sampai subuh sudah ditetapkan ada para ustaz pengganti atau pengisi, karena juga yang tidak mau menjadi tetapi mengisi. Oleh karena itu diharapkan walaupun saya tidak hadir di 2 pertemuan ke depan, saya harapkan insya Allah jamaah bisa tetap istiqomah. Karena memang sekali lagi kita belajar ini jalan menuju surga, jalan paling mudah menuju surga adalah lewat taklim. Alhamdulillah hadisnya tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan siapa yang belajar agama atau berjalan dalam rangka menuntut agama, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ila jannah. Siapa yang berjalan dalam rangka mencari ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Alhamdulillah tidak ada satu hadis pun yang mengatakan siapa yang berjalan dalam rangka mencari ilmu lalu dia paham. Alhamdulillah apa-apa. Udah ngomong aja. Ini jangan-jangan dibayangnya apa aneh hari. Apa-apa yang udah diem aja. Adik belajar apa Pak? Suruh. Kayaknya korban di sana. Apa lumayan aja. Apa dulunya doang? Jalan menuju surga. Kita menuju surga. Alhamdulillah. Walaupun
antum datang dari saya, Pak, yang bersangkutan masih segar. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq, segar. Ada yang begitu, Pak. Kalau mulai ceramah, ngantuk. Wabillahi taufiq aja. Segar ada. Jarang di majelis manapun saya bilang wabillahi taufiq, ngantuk kan? Rata-rata wabillahi taufiq segar. Rata-rata itu bilang selamat. Apa-apa datang aja walaupun dari Ustaz assalamualaikum tidur, wabillahi taufiq bangun tetap jalan menuju surga. Yang penting jangan pakai bismillah Allahumma ya wa aku. Aku udah tidur tuh. Itu alhamdulillah. Ini merupakan kemudahan oleh kami insyaallah, walaupun saya di 2 pekan ke depan tidak hadir, jamaah tetap bisa